Balik lagi. Jadi di video kali ini sekarang kita akan bahas soal tutorial untuk para pemodifikasi pemula ya, setelah yang satu ini. Nah, jadi tema kita kali ini masuk dalam seri sharing santai, gak tau yang keberapa. Gue udah pernah bikin ya sebelumnya ya, kalian bisa cek aja di channel gua. Jadi tema kita kali ini kita akan ngebahas apa ya, tutorial gitu loh buat pemodifikasi pemula yang duitnya masih ya bisa dikatakan pelajar gitu, cuma hasil nabung dari jajan sekolah atau apalah itu. Jadi kenapa gue bikin konten ini, karena ada yang requestnya ada di DM gue. Ntar kalau nggak lupa gue simpan di sini. Anget banget yang yang requestnya. Jadi gue langsung berpikir loh, lumayan nih bikin konten, kata gue tuh kayak gitu ya. Jadi sekarang kita akan bahas aja. Ya kalau kita berbicara soal modifikasi pemula kan kita pakai pakai asumsi dengan motor matic ya, entah itu Beat, Scoopy, Vario, Mio atau apalah itu. Yang misalnya motornya masih original tapi pengen modif gitu pemula, yang kebetulan dananya pun mentok berapa ya, kita kasih patokan 1 juta lah, kira-kira lah 1 juta. Mungkin yang kalian lakuin pertama itu kalian harus punya izin dari orang tua dulu ya, soalnya kan kalau misalnya nggak ada izin dimarahin. Kenapa? Karena gue juga dulu pernah loh di posisi kalian kayak gitu. Gue tuh modif dengan duit ya sekitar berapa ya, ganti stripping dulu. Gue masih ingat dulu pas bawa motor ke rumah, orang tua tuh udah siap gini, woi itu motor ngapain diganti-ganti? Ya otomatis kan ya gitulah orang tuanya, kalau yang sensitif pasti marah gitu. Kecuali motornya hasil kalian. Tapi kalau dipikir-pikir motornya hasil kalian sendiri, kalian nggak akan mungkin nonton video ini ya, karena video ini tuh tutorial modifikasi pemula. Kalau udah bisa beli motor duit sendiri kan modifnya nggak akan pemula lagi dong, masa iya sih? Ya jadi kita kasih tips ya, tahapan-tahapan gitu loh, tips-tips apa aja yang diganti mungkin ya. Oke, jadi mungkin tips yang pertama itu, kalau gue saranin kalian ganti stripping dulu. Kenapa gue saranin ganti stripping dulu? Karena stripping itu apa ya, menurut gue elemen yang paling berpengaruh di motor gitu loh. Itu sih ya, jadi intinya kalau santai itu kan, ini menurut asumsi dan perspektif gue. Jadi kalian kalau mau nggak setuju ya silakan. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian nggak setujunya kenapa, terus alasannya apa. Tips yang pertama mungkin gue kasih di stripping ya, kalian bisa ganti dengan stripping model-model Thailand atau model apalah itu. Tapi misalnya catatan, misalnya kalian nggak suka pakai stripping custom atau variasi, kalian nggak ganti stripping pun itu nggak jadi masalah. Ya kalau stripping opsinya banyak ya, bisa kalian pakai stripping transparan, stripping biasa, model Icon Sport, model Ori Thailand atau model hologram. Itu harga dari 50.000 sampai 250.000 ya untuk tahapan pertama stripping. Yang kedua, kalian bisa coba bukan ganti ya, kan kalau modifikasi pemula kan jangan ganti velg dulu lah kejauhan, karena velg itu kan minimal jutaan ya harganya, apalagi ngerakit sendiri. Kalian bisa coba untuk cat velgnya itu, kalian bisa coba pakai warna-warna warna dasar atau warna-warna yang umum seperti silver, gold atau apalah itu. Ya itu sih bebas ya kalau misalnya ganti warna pakai apapun itu. Tapi gue saranin kalau misalnya modifikasi pemula, kalian mendingan ganti pakai warna silver. Ya silver atau gold mungkin ya. Intinya dicocokin sama body aja lah. Kan kalau kita belum bahas body, jadi langkah yang kedua itu velg dulu diganti. Bukan velg diganti, tapi velgnya di repaint dulu, dicat dulu pakai warna. Kalau gue saranin ya itu gue udah bilang tadi di awal, pakai warna silver. Kenapa gue ngomong cat velg dulu? Karena gini, misalnya motor masih original, velgnya dicat itu kayak apa ya namanya ya, motor itu berapa persennya tuh kelihatan beda gitu kan ya. Kalian pasti paham maksud gue sih gimana ya. Oke, yang ketiga ini gue nggak pakai script, nggak pakai baca apa-apa. Jadi ini menurut yang ada di kepala gue. Gue nggak nyiapin apapun itu loh, ini nggak nyiapin tulisan atau apalah itu ya. Tips yang ketiga tadi kan, yang pertama itu stripping, yang kedua itu cat velg, yang ketiga kalian bisa aplikasiin part-part kecil. Contohnya apa? Kita pakai patokan part-part kecil yang di bawah 200.000 harganya ya. Kayak misalnya contohnya
itu bisa dari spion diganti gitu, kepake yang model tutor, atau yang misalnya kalian gak suka yang rame-rame bisa pakai yang chrome atau apalah, itulah bebas lah. Terus bisa juga kalian ganti dari tutup master rem, ya intinya kasih sentuhan kecil gitu loh, part-part kecilnya itu diganti gitu. Terus contohnya lagi kalian bisa apa namanya ya, bisa ya kalian pasti paham kan maksud gue gimana. Terus dipakein corong misalnya, kalau itu kan tergantung selera masing-masing. Jadi intinya poin yang gue sampaikan di yang ketiga ini, ganti pakai apa ya namanya, part-part kecilnya itu diganti dikit lah ininya. Oke, poin yang ketiga itu ganti alat-alat kecil. Kita lanjut ke yang keempat, itu gua putuskan untuk sarung jok. Kenapa sarung jok? Karena gimana ya? Nah, gua ini gini loh. Misalnya kalian modifnya mau aliran ini ya, aliran auto trend yang warna-warni gitu, yang nggak pure ke Thailand asli, yang modifikasi ala-ala kita atau ala-ala sini lah intinya. Kalau kalian pakai regulasinya, bukan regulasi sih lebih tepatnya, aliran lah gue sebutnya. Kalau regulasi kan lebih cocok itu di apa ya, diperpaduin sama dunia perkontesan gitu. Tapi kalau aliran kan lebih enak didengarnya gitu. Kalau kalian pakai aliran auto trend atau apalah itu kalian sebutnya, gue saranin pakai sarung joknya X-Rite Glossy. Ntar gue kasih fotonya lah pokoknya lah. X-Rite Glossy-nya gimana, warna apa, kan warnanya banyak tuh. Yang warna utamanya kan hitam, terus belakangnya sama tengahnya itu, belakang sama depannya kan itu warna apa namanya, warna pendampingnya gitu loh. Kalau kalian pakai sarung jok X-Rite Glossy, gue saranin warnanya itu nyocokin sama bagian stripping. Minggu ntar gue kasih fotonya aja lah, pokoknya biar kalian gak bingung. Jadi intinya stripping itu, misalnya stripping dominan warna strippingnya itu warna biru. Nah kalian pakai warna biru di bagian sarung jok X-Rite Glossy-nya. Misalnya warna kuning yang banyak di stripping kayak motor gue, ntar gue kasih fotonya. Kan motor gue tuh strippingnya banyak list atau garis-garis di stripping tuh warna kuning. Jadi gue pakai sarung jok warna kuning di bagian warna pendampingnya itu. Ya intinya kalian pasti paham maksud gue gimana. Misalnya kalian gak mau yang gitu-gituan, kalian bisa pakai sarung jok model X-Rite yang asli original, yang bahannya itu yang gak licin ya, gak glossy atau apalah itu. Jadi X-Rite original itu hitam sama abu. Itu kalau itu sih udah apa ya namanya ya, udah biasa banget sih, itu cocok sih, itu masuk ke motor segimanapun pakai jok gituan masuk. Gua kasih 3 saran aja sarung jok ya. Yang ketiga, kalian bisa pakai opsi, misalnya kalian pure motai ya, atau modifikasi simple gitu, misalnya strippingnya nggak pakai, bodinya polos, kalian bisa pakai jok natong, sarung jok natong model hitam ya. Mau yang original, mau yang ini mati lagi, mau yang original, mau yang KW, mau yang grade atau apalah itu boleh, itu bebas terserah kalian. Jadi ya, terus satu lagi ya, gue bisa kasih opsi sarung jok, kalian bisa pakai model karbon yang Kevlar lah, ala-ala Kevlar gitu. Oke, kita lanjut ke tips yang kelima. Yang kelima itu gue saraninnya, tebak coba apa, tebak. Yang kelima gue saranin apa coba? Yang kelima yaitu kalian bisa coba water transfer atau WTP, dikasih sentuhan lah intinya, body kasar kayak misalnya filter bead, terus keongan CVT, terus radiator kalau di Vario, radiator kalau di bead itu kipas. Kalian bisa coba di karbon WTP, water transfer printing. Kalian kalau misalnya nggak punya dana buat Kevlar ya, kalau Kevlar sih itu bukan modifikasi pemula lagi ya kalian bisa coba part-part kecil di karbon lah. Itu paling biaya karbon berapa ya, tergantung daerah juga sih. Kalau di gua sepaket itu misalnya semuanya tuh spion 2. Kalau spion sih udah gua saranin tadi di awal ya, spion sih itu paling kalau kalian beli yang tuton itu udah karbon duluan itunya, bawaannya gitu kalau kalian beli. Nah kalian bisa coba karbon di bagian filter, terus bagian keongan, ntar gua kasih fotonya lah, filter, keongan, kipas, dan ya intinya part-part yang kecil lainnya. Intinya ngasih sentuhan di part-part yang kecil. Kalian pasti paham kan maksud gue gimana. Ya itu doang ya mungkin yang bisa gue saranin buat kalian modifikasi pemula. Misalnya kalian nggak apa ya,
nggak nyampe ke part 5 dananya kurang, atau part 4 dananya, bukan part 4, apa namanya, tips yang keempat, kelima kalian kurang dananya, kalian bisa pakai tips yang 1, 2, 3 dulu, yang di awal-awal itu. Intinya bertahapan sesuai tips yang gue kasih lah intinya. Itu menurut semuanya, menurut gue. Kalau kalian mau nggak setuju ya fine, kita beda pendapat, itu nggak apa-apa kok, sama sekali nggak apa-apa. Gue juga, intinya kita berdiskusi lah di sini. Kalau kalian nggak setuju atau gimana dengan perkataan gue, kalian bisa mampir ke kolom komentar. Kalau nggak, misalnya pernyataan gue kurang jelas, kalian bisa langsung mampir ke Instagram gue buat tanya-tanya. Ya mungkin cuma kayak gitu doang video kali ini. Video ini diperuntukkan untuk kalian yang masih pemula. Kalau kalian udah merasa jago, itu bukan target omongan gue. Ngerti kan maksud gue gimana? Ya jadi kayak gitu doang. Gua di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau sok jago, sok apalah itu. Ya kita cuma sharing, kan namanya juga sharing santai. Jadi komen gak usah barbar ya, cukup santai-santai aja. Ya mungkin cuma kayak gitu doang untuk video kali ini. Kalau kalian nggak paham udah gue sebut tadi, mampir ke Instagram gue aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Capek.